Oke, kembali lagi di channel Genre Otomotif. Kali ini saya akan mereview Samsung Galaxy S6 yang G920F atau Samsung S6 flat ya, mungkin orang nyebutnya, karena kalau yang 8K kan melengkung. Oke, ini dia tampaknya. Namun rasanya tidak akan asik ya jika kita tidak mereview pendahulunya juga. Apa pendahulunya? Yaitu adalah Samsung Galaxy S5. Ini yang seri G900H kalau tidak salah. Oke, kita akan mereview dan membandingkan antara dua smartphone ini. Karena dari S5 ke S6 itu cukup banyak perubahan dari segi performa dan body ya. Jadi kita akan mereviewnya. Oke, kita langsung saja, tidak berlama-lama. Kita mulai dari S6 dulu. Yang S6, kalau kita melihat di sini, dari tampilan layarnya dia sudah AMOLED. Sama dengan S5 juga AMOLED, namun kita akan melihat langsung ke spesifikasinya ya. Untuk spesifikasinya kita akan melihat dari CPU Z ya. Oh, ini belum diinstal. Kalau gitu kita ke S5 dulu. Kalau dari S5 itu layarnya AMOLED, tapi bodinya ada perbedaan ya. Kalau bodi S5 ini pinggirnya besi, tapi bodi belakangnya itu plastik. Kalau S6 itu dia bodi depan dan belakang itu seperti kayak kaca gitu sih, jadi mengkilat gitu. Oke, untuk performa di CPU Z nya, oke, ini dia. Dia menggunakan Exynos ya. Jadi Samsung S5 itu waktu itu ada menggunakan Snapdragon 8 seri 800 ya, tapi itu seri tua juga sama Exynos. Nah, ini yang versi Exynos ya. Ini udah octa-core menggunakan Exynos 5422 1,9 GHz. Fabrikasinya 28 nanometer ya. GPU rendernya Mali T628. Di sini kita ngelihat bahwasannya di sini penyimpanannya hanya 16 GB dan RAM-nya 2. Lalu di sistem dia menggunakan Android 6, APA level 23. Untuk baterainya dia kapasitasnya 2800 mAh. Dan ini tentu saja S5 dan S6 ini memiliki baterai yang berbeda ya. Oke, sekarang kita lanjut ke S6. Tadi kalau kita melihat fabrikasinya di S5 tuh masih 28 nanometer, di S6 ini sudah berubah ya, dimana dia menggunakan Exynos 7 kalau tidak salah. Kita akan lihat saja langsung. Nah iya benar, sudah menggunakan Exynos 7420 2,1, jadi clocknya juga lebih besar. Sama-sama octa-core dan fabrikasinya sudah di angka 14 nanometer. Jadi ini bisa tidak apa ya, lebih dingin lah ya, karena kan kalau 28 nanometer itu lebih panas kalau dipakai gaming. Sama-sama menggunakan GPU Mali, menggunakan Android. Enggak, kita mulai dari sini dulu. Ini RAM-nya ini 3 GB ya. Penyimpanannya itu udah juga lebih besar dibanding S6 yaitu 32 GB. Sistemnya Android 7 dengan APA level 24. Untuk baterainya ini lebih kecil ya daripada si S5 ya. Jadi S6 ini baterai cuma 2500-an. Tapi tidak perlu khawatir karena di S6 ini sudah fast charging ya, sedangkan di mana S5 tuh belum fast charging. Jadi dari 5% sampai 100 itu cuma 45 menit. Kalau yang ini dari 5% ke 100 membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Ya, kurang lebih segitulah ya. Kadang-kadang nggak nyampe juga sih 1 jam sih. Kita langsung pembahasannya kedua, yaitu kita akan mengetes fitur-fitur ya. Oke, dari fitur yang pertama, keduanya sama-sama memiliki S-Health. S-Health tuh ada yang buat ngitung kesehatan, kayak apa tuh namanya, kayak tingkat kesetresan, gula darah, terus oksigen dalam tubuh. Nah seperti ini. Nah jadi dia bisa ngukur stres gitu lewat seperti ini cara ngukurnya. Jadi letakkan jari Anda ke belakang, lalu Anda sentuh aja nih, nanti ini ada cahaya merahnya. Nah gitulah, nanti dia keluar. Nanti hasilnya akan ada. Sama di S5 juga ada ini. Lalu kedua HP ini juga sudah support NFC. Nah, kita lihat di sini sudah ada NFC, dan di sini juga sudah ada NFC. Jadi NFC sudah tersedia. NFC tersedia semua. Lalu
kita coba mulai lihat kameranya. Oke. Untuk kualitas kamera S5 tuh S6 sorry, S6 tuh seperti ini. Dia jernih, masih tidak ada kendala karena ini masih bagus. Lalu untuk S5 juga kameranya dia juga jernih juga ya. Nah, ini untuk S5 juga jernih sama. Jadi kedua HP ini jernih semua, tidak ada yang tidak jernih. Karena Samsung seri S emang selalu jernih ya. Lalu kita akan membahas perbedaannya. Yang pertama memang tadi ada di CPU-nya, yang ini Exynos 5, ini Exynos 7, fabrikasinya berbeda, RAM-nya berbeda, penyimpanan berbeda, lalu bagian bodi juga berbeda, lalu juga di sinyal ya, di sinyal ini beda. Yang ini nih masih belum support 4G, yang S5, tapi kalau katanya Snapdragon tuh ada yang support gitu. Kalau yang ini sudah support 4G LTE. Lalu perbedaan berikutnya itu ada di UI. Ya pasti UI beda lah ya. Kalau Android 7 kan Android apa nih, Android 6 begini nih, Android 7 begini ya, beda satu tingkat Androidnya. Lalu perbedaannya lagi tuh ada di saat kalian gaming. Oke, kita mau coba gaming. Oke, kita akan langsung ke S6. Kita akan mencoba game PUBG New State ya, dimana dia masih mulus, lancar di settingan tadi menengah ya. Dan di sini saya memilih training ground, dimana sensitivitasnya masih oke sekali. Nah, itu dia masih oke. Lalu kalau ada nanya ini giroskopnya ada atau enggak, jawabannya adalah ada. Giroskop ada di sini, tapi saya tidak suka menggunakan giroskop ya. Saya lebih suka main normal gitu, pakai giroskop. Jadi kesimpulan di sini masih lancar dan mulus, dan saya sudah coba gameplaynya dan itu enak-enak aja. Dan apakah panas? Nah, ini mungkin banyak yang nanya. Kalau saya bilang panas, kalau Anda main satu match gitu di map yang baru itu gak panas. Tapi kalau main 2-3 match mungkin agak hangat. Dan kalau udah 3 match mungkin baru terasa panas. Tapi itu kan satu match setengah jam. Berarti dia baru panas kalau udah sejam lebih ya, baru hangat-hangat gitulah. Tapi kalau bisa main setengah jam doang, satu match satu ini gak panas. Oke, kita langsung nyoba ke S5 ya. Tapi sebelum itu kita mau lihat emot dulu guys. Anjay, anjir ditembak dong gue. Oke, sekarang kita lanjut ke S5. Kita akan nyoba Asphalt Nitro. Kok Asphalt Nitro? Ini Need for Speed ya maksud gue. Need for Speed No Limit. Oke, kalau dari grafis ini gue makainya default, gak gue ubah. Semuanya efek-efek itu kayak juga masih aman. Oke, masih bagus ya guys ya. Ini masih tutorial. Oke, kalau lihat di sini efeknya masih ada dan masih lancar ya. Detail-detailnya semua masih aman. Ini gue gerakinnya pakai tangan gini. Nah, sensitivitasnya masih bagus. Nih swipe go on to, jadi kalau ngedrift tuh ke arah bawah dan pencet left. Ngedrift dong. Nah, seperti itu. Oke, kalau ada yang mau nanya apakah ini panas, ini menarik juga. Kalau saya pribadi itu kalau main game-game ringan, kalau cuma kayak gini tuh nggak panas. Tapi kalau main PUBG, COD atau PES gitu selama 15 menit udah panas ya. Dan dia nih kalau panas dia termasuk pintar juga sistemnya, dimana dia akan mendownkan performa gamenya. Lalu dia akan mendinginkan CPU-nya sendiri, dan itu butuh proses sekitar 5 menit. Nanti setelah itu CPU-nya akan dingin sendiri. Nah, S6 juga begitu, dia jika panas dia juga akan mendinginkannya sendiri. Tapi untuk S6 dia kan lebih aman gitu ya, jadi panasnya lebih lama lah. Maksudnya panas itu setelah 1 jam ya. Kalau ini 15 menit aja udah panas lah ya. Makanya kalau mau main game yang berat itu enaknya itu di tempat yang adem ya, nyalakan AC gitu baru main game. Nah, itu baru kalian main PUBG. Di S5 juga gak akan panas HP-nya karena sudah terbantu oleh suhu ruangan. Oke. Lalu kalau ada yang nanya kok nggak adil, tadi kan nyobanya kan PUBG yang di S6, kok yang di sini kok Need for Speed gitu kan ya. Oke, jadi jawabannya tuh ada di sini ya guys ya. Awalnya gue mau install PUBG New State untuk biar adil gitu kan ya. Tapi
Gue nyoba cari PUBG New State dan dia nggak kompatibel, dia cuma kompatibel di PUBG Basic. Nah jadi nggak ada PUBG New State ya di S5. Selain itu apalagi game yang ada di S5? Yang pertama yang pasti Genshin Impact, jelas gak ada. Lalu yang kedua ada PES. PES ada. Oh FIFA mobile tuh nggak ada di sini ya. Tapi kalau mau download di tempat lain coba aja. Kalau COD ada atau enggak? Jawabannya ada. Tapi Free Fire ada atau enggak? Ada. ML ada atau enggak? Ada. PES ada atau enggak? Kalau dulu ada ya. Dan sekarang juga masih ada. Tapi FIFA nggak ada ya. Cuma ada DLS doang. Ya kan nggak ada FIFA kan. Oke. Kita langsung lanjut kepada ending. Oke, sebagai penutup, kesimpulannya antara kedua HP ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita mulai dari kelebihannya S5 terlebih dahulu daripada S6. Yang pertama, kapasitas baterainya lebih besar, 2550 dengan 2800. Lalu yang kedua, S5 ini dia ada sertifikat apa tuh namanya ya, anti air itu. Jadi dia kalau kecipratan air itu atau berenang ringan-ringan gitu dia aman. Kalau S6 ini gue belum pernah nyoba masukin air, tapi gue baca-baca itu katanya dia belum ada sertifikat untuk anti air ya. Jadi sebuah downgrade sebenarnya dari S5 ke S6 masalah anti air. Lalu kelebihan dari S5 ini dia selain itu apalagi ya? Tidak ada sepertinya ya. Oke, pil remote juga ada ya, di S6 juga ada. Berarti kelebihannya itu dia tadi dua itu ya, baterainya lebih besar dan anti air kelebihannya. Oh iya, saya lupa. Kayak bodi plastiknya juga menjadi kelebihan ya. Karena apa? Karena kalau Anda jatuh, kotak itu aman, gak lecet atau gak pecah. Itu kelebihan bodi plastik. Nah, kita akan coba ke kelebihannya S6 daripada S5. Yang pertama dia dari bodi juga ya. Kita mau dari bodi dulu deh. Bodinya ini kayak lapisan kaca-kaca gitu, terutama di bagian belakangnya. Ini mungkin kalau jatuh mungkin Anda takut lecet, tapi sebenarnya ini membuat tampilannya jadi lebih wow, mewah. Oh ya, tadi saya lupa. Di S5 ini baterainya masih baterai copot ya. Kalau yang S6 sudah baterai tanam. Lalu kelebihan dari S5 ini, S6 ini dia sudah fast charging. Jadi meski baterainya dia lebih rendah, dia sudah fast charging. Lalu dari kelebihan lagi dari segi RAM, RAM-nya dia lebih besar, 3/32, yang ini 2/16. Lalu dari chipsetnya dia juga lebih unggul, ya wajar karena serinya lebih baru. Lalu kalau persamaan dari kedua HP ini, mereka berdua sama-sama memiliki NFC, sama-sama memiliki kamera yang baik, layar AMOLED, dan itu benar-benar mantap ya daripada HP-HP merek lain. Karena HP merek lain itu range-nya segitu gitu, kadang-kadang belum ada NFC atau belum AMOLED ya. Kalau ada biasanya cepat rusak. Nah itu dia kelebihan Samsung ini, awetnya luar biasa daripada HP-HP merek. Ya saya nggak mau nyebut merek, tapi keawetannya itu dipertanyakan. Apa bilangnya HP goib. Kalau Samsung ini aman, dia awet bener-bener nih sampai sekarang nih, dua HP ini masih awet-awet saja. Oke, lalu kelebihannya dari S berapa tadi nih? S6 ini dia memiliki game launcher tadi ya. Game launcher ini tidak dimiliki oleh S5. Oke, jadi kalau kesimpulannya siapakah yang unggul? Jawabannya kalau saya pribadi S6 lebih unggul segi performa, dari segi fitur, dan dari segi bodi yang lebih mewah ya. Namun meski begitu S5 juga memiliki keunggulan juga, anti air dan bodi plastik serta baterai lebih besar, namun belum fast charging. Oke, demikian review dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.